Kalau ibu mau usaha kan tetap bikin, saya lihat juga di pinggir-pinggir kan bikin rumah untuk jualan nasi goreng, dibangun kan gitu kan. Nah, jadi kalau yang seperti itu kan ibu keluar modal tuh. Ya, nah, jadi maksud saya bagaimana kita menggunakan modal yang kecil tapi bisa hasilnya besar. Jadi modal yang mana? Contohnya misalnya gini. Jadi kalau misalkan ibu mau usaha tadi kan, nah jadi untuk membangun tempat biasanya kalau di daerah rumah itu dibuat kan gitu kan, jarang disewa. Ya dibuat ya. Misalkan ibu untuk bangunnya, ibu kan harus ada dana kan. Nah misalkan 10 juta aja cukup. Ya kan, tanah kadang-kadang nggak beli, bangunan semen, asen dan sebagainya. Kan habis 10 juta kan. Nah itu kan baru bangunan, ya kan? Nah terus apa yang mau dijual? Nasi goreng kan beli dandangnya lagi, beli ini lagi, beli kompor dan sebagainya. Kan apa lagi kan? Nah habislah misalkan lebih kurang ibu 15 juta kan? Nah 15 juta baru kita mulai jualan. Nah ibu jualan kan harus ada waktunya. Kayak gitu kan? Misalkan bukanya berapa, jam 4 sampai jam 10 malam, atau pagi sampai sore, gitu kan? Jadi waktunya kita sediakan. Kan? Nah jadi sungguh-sungguh kita lakukan baru ada hasil. Nah kalau enak masakannya, mungkin orang akan cerita, nasi goreng ibu itu enak, di situ makannya. Kalau nggak enak, nggak usah makan di situ, nggak enak. Aku aja makannya enak, asin, ya kan? Dia kalau enak dia cerita cuma satu orang, tapi kalau nggak enak dia cerita kepada 3-4 orang. Itu makan resikonya. Nah jadi harus sabar untuk memulainya kan, gitu kan? Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangan sebulan nanti kayaknya nggak ada yang beli nih, udah tutup aja, udah rugi kan? Udah rugi. Nah, di usaha kita modalnya sekali saja ibu boleh gunakan untuk ibu makan, ya. Nah, untuk dimakan kesehatan bisa sudah dapat di situ, untuk di pertanian sudah ada. Nah, kalau dijual kita jualnya 230. Saya ambil contoh 200.000 misalkan gitu kan. Itu 15 harganya 3 juta. Ibu bayarnya 2,6 juta. Selisihnya 400.000 kan? Lumayan kan? Itu dia. Nah, jadi kalau nanti misalkan ibu sudah ada di usaha ini, kebetulan kan Pak Umar menjalankan usaha. Nah di kita ini ada sistem itu, dia sudah namanya, kalau di Sumatera Barat ibu mengenal dengan namanya Asia. Ya kan? Asia atau kan? Budiman? Nah Budiman itu namanya jaringan. Jadi Budiman satu gitu kan. Nanti ada Budiman lagi cabangnya. Ada Budiman di mana? Ada Budiman di tempat lain. Jadi semua Budiman ini itu kadang-kadang dijual kepada orang-orang yang memiliki hak franchise-nya namanya. Nah jadi Budiman ini dia akan kuat kalau dia punya jaringan. Nah di kita bisa dibuat konsep ini hanya dengan modal 2,6 juta. Nah gimana caranya? Dengan 2,6 juta itu nanti ibu mungkin akan lakukan usaha ini. Ya kalau serius jangan dibantu dengan sama-sama, apakah nanti mungkin anak kah? Gitu kan, dari ibu sambil nyambil gitu kan. Ini boleh dilakukan. Nah jadi dengan usaha ini dengan 2,6 juta ini bisa ada potensi penghasilan bisa 15 juta, bisa lebih satu bulan. Ya, sudah. Nah jadi dengan 2,6 juta tadinya, kalau yang ini kan ibu sendiri melakukannya. Kalau nggak ada orang yang belanja di tempat ibu, maka tidak laku. Dan orang Bukit Tinggi nggak mungkin makan sini. Orang Padang Luar, orang Padang Panjang nggak mungkin makan di tempat ibu. Jadinya orang sini saja. Jadi omset ibu cuma sekitar sini. Nah kebetulan ibu buka di sini, di sana juga ada yang jualan nasi goreng. Padahal penduduknya cuma berapa kan? Nah jadi susah kemungkinan untuk kita dapat lebih banyak. Nah sekarang saya contohkan di sini di usaha ini. Misalkan saya ambil contoh, adik siapa namanya? Silva. Nah contohnya kan. Ini misalkan si Silva. Jadi Silva ini dia beli hak usaha ini, dia sekalian join, punya kartu ID-nya dengan 2,6 juta. Ya. Setelah dia punya ini, dia punya link ke perusahaan. Dia bisa lihat nantinya. Nah, dia bisa gunakan yang ada di perusahaan, ada Zoom, ada Telegram, ada WhatsApp, ada FB gitu kan, ada TikTok. Ini pakai saja. Digunakan itu. Nah, jadi kalau nanti misalkan terus si Silva punya teman, terus namanya Ani.
Nah, Ani juga kepingin usaha, ya, daripada nyogok-nyogok, ya kan, masuk apa gitu kan, bayarin sekitar ratusan juta, ngapain, ya kan. Nah, dengan ini, terus misalkan Ani, Silva bilang, Ani, gimana kalau kita usaha, kita bisa online, kan kita nih orang-orang muda nih, gitu kan. Nah, jadi ini bisa kita kembangkan ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri, gitu kan. Nah, jadi dengan modal 2,6 ini 6 bulan atau 1 tahun kemudian bisa 15 juta sebulan. Nah, datang Ani bilang, iya juga lah, oke. Ya, nah, jadi waktu Ani dia oke, setuju, dia akan bayar 2,6 juta, dia dapat produk 15 botol. Oke, nah, waktu Ani join, maka Silva akan posting kalau belum saya dibantu. Inilah namanya Budiman 2. Nah, Silva dibayar 200 ribu sebagai konsultannya, satu orang. Kalau ada 2 orang, misalkan Silva punya teman namanya Budi. Emang Budi pacar? Oh, bukan ya? Contoh aja ya. Nah, misalkan namanya Budi. Jadi Budi ini 2,6 juta, setuju. Maka Silva dibayar 200 ribu. Sudah 400 ribu kan? Yang modal yang tadi kan? Oke, nah. Yang hebatnya lagi kita antara Ani dan Budi itu perusahaan bayar Silva 1 juta. Itu dia. Nah, ternyata Ani ini dia di tinggi misalnya gitu kan. Terus Ani jalan-jalan ke Padang, dia punya teman namanya si A di Padang. Maka Ani dapat 200 ribu. Budi punya teman ada di Surabaya, ya kan? Namanya si B. Maka Budi dibayar 200 ribu. Sekarang Silva tinggal di sini. Hasilnya apa sama Silva? Dia dibayar 1 juta juga. Nggak ngapa-ngapain. Padahal ini di Padang, ini di Surabaya. Di situ. Nah, begitu seterusnya. Kalau nanti A punya teman lagi di Banjarmasin, ini punya teman mungkin di Manado, gitu kan? Nah, Silva dapat 1 juta. Sudah balik modal. Udah gratis kan? Maka inilah bisnis sekarang yang modelnya begitu. Jadi caranya gimana? Di dalam dulu. Setelah di dalam ada peluang. Ibaratnya buka pintunya dulu biar dia masuk. Itu cara buka pintunya. Nah, setelah kita buka pintunya, akan ada cara yang masuk. Kalau nggak di dalam, nggak ada rezeki. Jadi maksudnya ini mau buka pintu rezeki. Produknya boleh makan dulu, boleh cerita. Kalau nggak ada di sini, nggak ada peluang untuk masuk. Jadi 2,6 juta itu sampai mana cuma uangnya? Kan gitu kan? Sedangkan buat ini nggak cukup. Kan? Nah, sering kan kita bangun ini sudah dijagain itu nggak laku. Akhirnya kita tutup. Bangunannya terletak gitu aja kan? Kan rugi kan? Nah, di sini peluangnya seperti ini. Ya. Nah, jadi dalam usaha ini nanti kita gotong royong, saling tolong menolong. Kenapa demikian? Contoh, sekarang Ani dia lihat atau A dia lihat ini sudah ada di bawah dia 1. Langsung A bilang gini, saya buat Kak di sini. Gak bisa, karena apa? Dia harus membantu yang ini dulu 1, baru boleh buka ke sini. Nah, ternyata yang paling bawah ini mungkin si C kan? Si C, si A bilang saya buka aja ke sini sudah ada 1. Enggak, ini harus buka dulu si A di sini, baru boleh buka. Jadi nggak ada orang yang paling bawah. Setiap dia ketemu di sini, maka 1 juta. Ketemu ibarat tangga, ketemu tangga 1 juta, ketemu tangga 2 1 juta, dan begitulah seterusnya. Kan? Jadi kapanpun dia ketemu di sini dibayar. Jadi misalkan nih, kalau saya katakan ternyata